Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Adrian Imanunggal, Anissa Eka Mediana, Aning Sekar Langit akan mempresentasikan tentang majelis-majelis dalam organisasi Muhammadiyah. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau PKU. Sejarah berdirinya pelayanan kesehatan umum. Majelis ini awalnya digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dibantu oleh murid-muridnya atas kesadaran mengamalkan surat Al-Ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong mencari anak fakir miskin, menyantuni dan menghimpun, memberikan sandang pangan, mendidik mereka sholat dan memberikan kerja-kerja yang positif. Ide ini diteruskan oleh Kiai Haji Sudja, murid setia Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang akhirnya berkembang memiliki banyak rumah yatim, rumah miskin, panti asuhan, rumah sakit, dan balai kesehatan ibu dan anak. Di samping itu, banyak gerakan kemanusiaan serta sosial yang semuanya telah merakyat dalam kehidupan masyarakat. Di mana ada Muhammadiyah, di situ ada gerakan-gerakan kemanusiaan dan kesosialan. Nama majelis ini sempat beberapa kali mengalami perubahan dari PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum, PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat, MKKM atau Majelis Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat, dan setelah Muktamar 46 tahun 2010 kembali menjadi Majelis PKU atau Pembina Kesehatan Umum. Visi pengembangan, berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan umum atau PKO, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya Du'afa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Ciri pengembangan program. A. Sistem gerakan. 1. Menguatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang maju, profesional, dan modern. 2. Menguatnya pemahaman ideolog dan visi gerakan Muhammadiyah. Meningkatkan sistem penyelenggaraan atau pengelolaan amal usaha kesehatan yang unggul berbasis PKO atau penolong kesengsaraan umum, Al-Ma'un, dengan manajemen terpadu, tata kelola, pengawasan standar dan mutu, dan pengelolaan IPO atau input proses output yang berkualitas utama sehingga mampu bersaing dan menjangkau masyarakat luas. Kegiatan. 1. Sosialisasi visi dan misi program kesehatan Muhammadiyah. 2. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan kesehatan sebagai fungsi dakwah dan sosial di AUMKes atau workshop bagi RS, BP, RB, MPKUI daerah. B. Kepemimpinan dan organisasi. 1. Menguatnya sistem manajemen organisasi Muhammadiyah yang dinamis dan produktif. 2. Menguatnya sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang transformatif yang mampu memberikan keteladanan, memobilisasi potensi, memproyeksikan masa depan, mengagendakan perubahan. Kegiatan. 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program melalui permusyawaratan dan pengelolaan organisasi dan kepemimpinan. C. Jaringan. 1. Menguat dan meluasnya jaringan amal usaha, kegiatan dan perangkat persyarikatan. Mengoptimalkan jaringan amal usaha bidang kesehatan atau AUMKes melalui berbagai modal pengembangan konsorsium, kerjasama internal dan eksternal, teknologi informasi, pengembangan koperasi, konsep satelit klinik, konsep central processing, dan bentuk-bentuk jejaring lainnya yang membawa pada keunggulan secara kolektif. Kegiatan. 1. Penyelenggaraan teaching hospital utama di setiap lembaga pendidikan kesehatan Muhammadiyah atau Aisyah atau workshop. 2. Pertemuan organisasi kesehatan internasional.
D. Sumber daya. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan anggota Muhammadiyah sebagai subjek gerakan secara konsisten dan berkelanjutan. E. Aksi pelayanan. 1. Terbangunnya sinergi pelayanan publik sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan Islamic Civil Society, meningkatkan standarisasi pelayanan warga asuh di lingkungan AUMKes, meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKes dalam penanggulangan bencana, peningkatkan kualitas tanggap darurat atau respon time dan mobilisasi, peningkatkan kualitas manajemen dan pengadaan logistik tanggap darurat serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana. 7. Majelis Pelayanan Sosial atau MPS berdiri bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan nama Bagian Penolong Kesengsaraan Umum atau PKO. Adapun aktivitas PKO dalam bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit dan klinik bidang sosial, mendirikan panti asuhan dan rumah miskin. Visi: berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa, sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Misi 1. Menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. 3. Mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis Ekonomi dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 2 Pasal 3 Ayat 8 yang berbunyi, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan mewujudkan sistem jamiah atau jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai revitalisasi gerakan dakwah secara menyeluruh. Maka Muhammadiyah terus membangun infrastruktur pendukung jamiah dalam berbagai bentuk. Tugas dan fungsi Majelis Ekonomi. 1. Merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam. 2. Menggiatkan kegiatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam bidang perekonomian anggota Muhammadiyah yang berdiri di luar ikatan persyarikatan. 3. Mendorong terbentuknya wadah atau organisasi perekonomian Islam di luar persyarikatan. 4. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi tersebut dan menjalin hubungan kerjasama dengan Muhammadiyah. 5. Mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan lain yang berhubungan dengan bidang ekonomi. 9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Muhammadiyah memiliki majelis wakaf dan kehartabendaan dimaksudkan agar barang wakaf dari pewakaf tetap lestari, abadi, mendatangkan kemanfaatan bagi agama, nusa dan bangsa, dan orang yang wakaf tetap mendapat amal jariyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengemban amanat menjaga, memelihara, dan melestarikan kebaikannya. Tugas dan fungsi Majelis Wakaf. 1. Menggiatkan anggota untuk giat berwakaf. 2. Memberi bimbingan kepada cabang-cabang tentang mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf dan hak milik persyarikatan. 3. Mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan serta hak milik persyarikatan. 4. Memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh persyarikatan. 5. Menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pusaka. Selanjutnya ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Majelis ini majelis yang dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah yang ke-45 2005 di Malang, sehingga merupakan majelis baru. Namun bukan baru sama sekali,
merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh Tani dan Nelayan atau BTN di periode sebelumnya. Majelis ini merencanakan misinya sebagai berikut: tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat. Misi pengembangan untuk jangka tahun 2005 sampai 2010 yaitu menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Majelis ini didirikan kelanjutan dari penyempurnaan dari Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelum Muktamar 44 di Jakarta tahun 2000 dan Lembaga Hukum dan HAM setelah Muktamar 1 abad dikembangkan menjadi Majelis Hukum dan HAM. Dibentuknya majelis ini didasarkan pada beberapa pemikiran. Yang ke-1, kasus-kasus pelanggaran HAM dan ketidakadilan hukum dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik dari kuantitatif maupun kualitatif. 2, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga, terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selanjutnya, Majelis Lingkungan Hidup atau LH. Majelis ini merupakan pengembangan dari lingkungan hidup LLH yang dibentuk sebelum Muktamar 1 abad. Sesudah 1 abad pada tahun 2010 disahkan terbentuknya Majelis Lingkungan Hidup sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup yang dalam perkembangan terakhir banyak muncul permasalahan dalam masyarakat. Lingkungan yang menjadi sorotan kajian dan aksi dari lembaga ini adalah lingkungan hidup biologis dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Program dan kegiatan dari MLH PP Muhammadiyah: 1. Pengkajian dan penelitian dalam masalah lingkungan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan untuk pendampingan masyarakat dalam pelestarian dan pemberdayaan lingkungan. Yang ketiga, penerbitan jurnal dan buku-buku tentang lingkungan dan proses persyarikatan. Yang selanjutnya, Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis ini mengalami beberapa pergantian nama. Semula di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan Majelis Taman Pustaka, yang kemudian menjadi Majelis Pustaka, dan sejak Muktamar 45 di Malang dirubah menjadi Lembaga Pustaka dan Informasi pada tahun 2010. Selanjutnya, pasca Muktamar 1 abad yang diubah kembali menjadi Majelis Pustaka dan Informasi. Tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mendorong warga untuk mengembangkan minat baca sebagai pengalaman perintah Iqra atau yang berarti bacalah, sekaligus sebagai upaya memperluas wawasan dengan mengadakan kajian buku keislaman dan kemuhammadiyahan, serta secara terus-menerus mengikuti perkembangan persyarikatan dengan berlangganan Suara Muhammadiyah. Sedangkan bagi lembaga pendidikan harus memiliki sarana perpustakaan yang memadai yang difungsikan secara optimal sebagai pusatnya kegiatan keilmuan. Yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan dan pelayanan kepada media massa atau media cetak dan elektronik.
serta mengaktifkan website sebagai sarana penyebaran informasi dan syiar kegiatan Muhammadiyah. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.